moderator, timekeeper, dan notulen. Timekeeper. Selamat siang. Kayaknya ruang meeting sebelah belum kasih mati mic-nya nih. Sepertinya Ibu Yasinta belum kasih mati mic. Iya, grup sebelah belum kasih mati mic. Belum mute. Ibu Yasinta izin tolong matikan mute-nya. Mic dimatikan. Di ruang utama. Terima kasih. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu Guru? Untuk diskusi kita kali ini, siapa yang moderator coba dibagikan dulu. Berarti kita tentukan dulu siapa yang moderator. Moderator, Benar, Bu. presentasi. Tentukan dulu. Kita presentasi kapan ya? Tanggal berapa ya teman-teman? Saya terlalu dengar tadi. Biasanya belum diinformasikan. Tapi biasanya hari Senin. Ya, bisa jadi hari Senin. Tolong mabok ilmu kita segera merapat untuk kerja. Siap. Di Matloko. Boleh kita kerja di Matloko. Jadi hari ini kita tentukan yang moderator Ibu Desi. Timekeeper saya, Ibu Kepsek. Maaf ya bercanda siang-siang nih. Siap. Ini presentasinya antara bertiga. Yang siap siapa? Saya sudah tuh kali lalu. Pak Rusmin. Yang moderator siapa, Bu? Pak Rusmin sudah juga. Saya juga sudah, Kakak. Pak Freddy sah. Untuk apa, Ibu? Presentasi. Oke, siap. Oke, berarti kita sekarang mulai sudah dengan pembahasan kita. Tadi. Ya, baik teman-teman. Ya. Kita mulai berdiskusi untuk menentukan satu visi bersama. Kita menentukan salah satu visi bersama. Apakah kita menyampaikan dulu visi kita masing-masing, ataukah bagaimana? Atau kita langsung berdiskusi untuk mengambil satu visi bersama? Saya kembalikan ke teman-teman. Sepertinya kita langsung berdiskusi. Ya, bagaimana kira-kira? Gimana? Kita tentukan atau pakai? Kita menentukan kira-kira visinya apa yang bisa kita jadikan untuk visi bersama. Ya. Kalau dari saya
Saya setuju. Kita tinggal menyampaikan misalnya gambaran masa depan kita, apa yang kita inginkan. Kalau yang pertama, sudah pasti beriman. Menciptakan insan yang beriman. Mungkin ada tambahan dari teman lain. Beriman dan bertakwa. Kalau Nanti kan tambahan dengan nilai-nilai lain tuh. Misalnya karakter, terus yang cinta lingkungan, terus kaitkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu, terampil, kritis. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Ya, saya menambahkan dengan berbudi pekerti luhur. kalau dari saya jangan lupa dengan budaya setempat. Dengan budaya setempat. Oke. Karena itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Berarti sudah 2, beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, Luhur, terus Budaya. dengan berbudaya. Mungkin ada penambahan dari Pak Dedi dan Pak Rusmin. Cerdas dan kritis mungkin bisa ditambahkan. Selain mereka bertakwa, berbudi pekerti luhur, pasti tentunya kritis, bernalar kritis, terus cerdas, Berinovasi. sesuai dengan kodrat zaman tuh, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Pak Rusmin atau Pak Dedi ada tambahan? Kalau untuk budaya setempat ini sudah masuk semua nih. Di dalam budaya setempat ada menciptakan insan yang beriman juga, bertakwa, ada berbudi pekerti luhur juga di situ. Budaya di sini budaya daerah setempat, misalnya misalkan kalau sudah kita tuangkan dalam visi sekolah misalnya tentang budaya, contoh kami di Soani kan ada budaya berburu, ada budaya tinju. Karena di visi itu kita menghargai budaya, jadi ada libur. Kalau sekolah itu biasanya libur, kalau ada berburu itu biasanya libur karena di visinya ada tentang budaya. Saya kembalikan. Ya, baik, coba Ibu Tini membaca kembali beberapa rumusan yang tadi sudah disampaikan. Baik, berdasarkan pendapat dari teman-teman yang sudah disampaikan itu ada menciptakan insan yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, bernalar kritis, dan berbudaya. Mungkin bisa ditambahkan yang lain. Kita belum masukkan lagi itu dengan sesuai dengan iptek itu. Kodrat zaman. Cerdas dalam. Kodrat zaman tadi itu, kodrat zaman tadi berbudaya tadi itu masuk kodrat zaman. Kodrat alam kok kan? Karena budaya itu dia bisa berubah. Dia maksudnya mengikuti perkembangan. Ada budaya yang tetap, dia mengikuti perkembangan. Terus dari panjangnya rumusan dari visi yang ada bagaimana kita bisa menyederhanakan kah dari rumusan yang begini panjang nih? Terwujudnya apa ya? Nih teman-teman, terwujudnya titik-titik. Perubahan yang konsisten. Terwujudnya perubahan yang konsisten. Baru menjabarkan yang visi tadi. Terwujudnya perubahan yang konsisten yang sesuai dengan pemikiran KHD. Iya. Kasih masuk itu tadi, kasih masuknya terwujudnya perubahan yang konsisten. Apa terkes masuk itu tadi?
apa? Ya, toh kita Iman, rangkum dari iman. semua, Iya, rangkum dari iman. semua itu kita buat Ah. perubahan yang konsisten, baru menjabarkan yang teman-teman usul tadi. Usul tadi ya. Oke, jadi Iman, bertakwa. kalau saya tidak salah tangkap, untuk visinya itu terwujudnya perubahan yang konsisten. Nanti setelah itu baru kita jabarkan lagi, misalkan yang pertama itu tadi menciptakan insan yang beriman dan bertakwa, yang kedua berbudi pekerti luhur, yang ketiga bernalar kritis, dan mungkin ada penambahan lain. Apakah seperti Berbudaya. seperti itu Pak Rusmin? Semoga saya tidak salah menanggapi. Ibu Tin jangan senyum-senyum. Dengan teman di samping. Bagaimana Pak Dedi? Mungkin ada yang mau ditambahkan? Rangkumannya. Atau ada rangkuman yang baru lagi? Bagaimana? Terwujudnya perubahan yang konsisten, terwujudnya perubahan yang konsisten dengan mewujudkan iman dan bertakwa. Terwujudnya perubahan yang konsisten. Terwujudnya perubahan yang konsisten yang berdasarkan iman dan takwa tadi toh. Teman-teman, halo. Iya. Iman dan takwa, berbudi pekerti luhur. Takwa berbudi luhur tadi. Terus Bernalar apa tadi? kritis. Bernalar kritis, berbudaya. Kreatif dan bernalar kritis. Kreatif dan bernalar kritis. Iya, terakhirnya itu berbudaya. Kita harus budaya. Terwujudnya ini kan yang konsisten. Saya bisa tambahkan sedikit. Silakan. Silakan Ibu Tini, silakan. Kalau menurut saya tuh kan ini kan visi tuh. Kalau terwujudnya tuh kayak kita baru mau mengarah ke itu tuh. Ini kan sudah pasti apa yang mau kita buat kan. Mungkin kita bisa pakai mewujudkan. Bisa tuh. Ya, Maaf saya apa? Kalau visi itu harus terwujud. Kalau visi itu terwujud. Oke, Kakak, siap. Seperti kalau visi Kabupaten Ngada, visi dinas itu kan terselenggaranya, bukan menyelenggarakan. Tergantung ya Kakak, mungkin karena apa kesepakatan masing-masing ya Kakak. Kalau di sekolah kami seperti itu. Mewujudkan. Oh ya. baik, tergantung kita pun kesepakatan. Kesepakatan teman-teman lagi. Mewujudkan. Bagaimana teman-teman ini terwujud dan mewujudkan? Kalau terwujudkan berarti kita masih rencana. Kalau mewujudkan berarti kita subikin. Nah ini kita subikin atau kita masih rencana? Oke. Bagaimana teman-teman kalau kita bisa ambil lebih sederhana lagi dari visi itu, maksudnya jangan terlalu luas. Kita ambil contoh salah satu saja yang kita mau kasih singkat saja ya. Kasih singkat, kita mungkin ambil salah satu. Nah itu jadi panjang, makin tambah kalau panjang. Kita jabarkan dari semua, ini presentasinya bisa lama. Tidak, kita punya waktu 90 menit. Jadi kita bikin ini terwujudnya sekolah yang apa begitu ya, sekolah yang kita apa atau mewujudkan sekolah yang beriman, bertakwa dan berbudaya begitu toh. Habis sudah. Ya mungkin disederhanakan lagi, kan tadi kita ambil poinnya begitu banyak nih. Ada beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, bernalar beriman kritis. saja ya, kita ambil beriman saja ya. Kalau si iman pasti dia bertakwa toh. Beriman. Bagaimana Pak Freddy? Mungkin ada ide kasih sederhana. Ya karena kita
diminta pilih satu. Kalau terwujudnya perubahan yang konsisten bagaimana? Itu baru kita tuangkan, dia punya tuangkan semuanya itu, nanti ada penjelasan lebih lanjut. Atau mewujudkan perubahan, benar. Terwujudkan itu kita masih tahap rencana. Kalau mewujudkan memang itu yang harus kita buat. Perubahan konsisten. Atau bagaimana Bapak Ibu? Kalau perubahan yang konsisten itu dari penjelasan nanti itu mengenai insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, berbudi pekerti luhur, itu kita jelaskan di penjelasannya lebih lanjut tentang terwujudnya perubahan itu, mewujudkan perubahan. Mungkin dari saya bisa usul Pak Freddy, kita mewujudkan perubahan yang konsisten itu, kita ambil salah satu poin. Nah, di situ kita menjabarkan tentang perubahan, ambil salah satu poin. Kira-kira apa yang kita mau, poin apa yang kita mau ambil. Mewujudkan suasana belajar yang berbudi pekerti luhur. Bagaimana teman-teman? Atau bagaimana? Baik, kalau dari saya bukan sederhana, maksudnya memang harus sederhana, tapi harus padat, singkat, jelas. Padat, singkat, jelas. Jadi harus memuat apa yang kita mau wujudkan itu tuh, kita harus muat. Kalau hanya misalnya kita hanya mewujudkan salah satu, berarti orang fokusnya hanya satu. Begitu. Kalau sudah ada beberapa, berarti kan, berarti yang kita mau berubah di dalam kita punya visi itu ada beberapa. Misalnya kita mau berubah atau mau melanjutkan tentang budaya daerah, tapi harus dimasukkan dalam visi. Kalau kita hanya ambil misalnya contoh berkualitas atau misalnya berkarakter atau apa, itu berarti orang pikir hanya lebih ke karakter saja. Atau bagaimana teman-teman? Kalau saya tuh lebih baik ke padat, singkat, jelas gitu. Ibu Tini punya sekolah visinya apa? Mewujudkan apa Ibunda? Mut. Maaf Kakak. Kalau di sekolah kami itu beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, terus berkebinekaan global, kritis dan berkebinekaan global. Kalau dari Pak Freddy Puskola? Seperti yang Ibu Tini sampaikan, dengan ditambahkan dengan mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan. Kalau dari Ibu Desi dengan Pak Rusmin? Kalau dari sekolah kami itu berprestasi, berkarakter, inovatif, dan berakar pada budaya bangsa. Kalau dari saya sama, hampir sama ya. Komunitas sekolah beriman, cerdas, kualitas, karakter, dan berbudaya, serta berwawasan lingkungan. Jadi kita ambil yang inti, yang banyak pakai di situ, itu yang kita pakai di sini. Jadi ambil yang beriman, apalagi itu yang banyak pakai di situ tuh, randomnya coba saya usul Ibu. Ya, silakan Pak Guru. Bagaimana kalau kita buat mewujudkan suasana belajar yang berbudaya? Di situ di dalam budaya kan nilai-nilai itu ada.
Ya, dari beriman dan bertakwa juga di dalam budaya itu ada. Selain itu berbudi pekerti luhur ada juga. Ya, saya kembali lagi ke Berkarakter teman. ada ya? Berkarakter Ya, dan semua di situ ada. mewujudkan apa tadi guru? Suasana belajar. Mewujudkan suasana belajar yang berbudaya. Bagaimana teman-teman? Ada tambahan atau pas atau bagaimana? Supaya kita masih ada nomor 2, nomor 3. Setelah Kalau di kita dalam, dapat itu visi itu, ya bagaimana Pak Guru? ya, maksudnya kalau di dalam berbudaya itu nilai-nilainya tuh ada banyak juga. Gotong royong itu masuk dalam budaya. Itu kan bagian dari guru, peserta didik, dan juga orang tua. Nilai keimanan juga ada. Nilai religius juga di dalam masuk. Ada juga, ya. Masuk juga dengan prakarsa perubahan di situ karena harus ada perubahan. Iya. Ya, karena untuk pembentukan perubahan peserta didik juga ada kalau kita menerapkan itu. Karena itu tujuan mereka itu bisa sampai dewasa itu mereka akan bawa terus. Iya. Terampil juga ada di situ. Di lingkungan sekolah yang memang banyak dengan kendala, banyak masalah. Itu saya rasa itu bisa masuk tuh. Iya. Oke, bagaimana teman-teman? Deal su itu kok? Kemana? Iya. Beta pun otak su agak siang tuh. Oke, deal. Dari saya deal. Oke. Bapak Petrus Firminus Roga di SPD, bagaimana? Oh, Bapak tua Pimana nih? Oh, makan. Makan di situ. Oh, enak Pak, sama si di sekolah nih Pak. Sama, ini semua masih di sekolah Pak Guru. Saya sudah pulang. Oke, baik teman-teman, bagaimana, setuju? Ya, setuju. Oke, kalau setuju berarti visinya sudah ya? Visinya sudah. Bisa baca ulang Ibu? Ya, visinya itu adalah mewujudkan suasana belajar yang berbudaya. Oke. Deal? Deal. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Membuat pernyataan prakarsa perubahan. Teman-teman, saya izin ke belakang sebentar. Teman-teman, halo. Halo Bu. Ini prakarsa perubahan ini ada 3 elemen ini. Yang pertama inisiatif perubahan, yang kedua pemimpin, yang ketiga pengikut. Inisiatif, pemimpin, pengikut.
Arti mewujudkan suatu belajar yang inisiatif perubahan arti Ini Erna dia punya pribadi kan. Itu dari visi sekolah. Masuk visi sekolah tuh visi. berbudaya, budaya, berbudaya, Ngajak aku datang ke depan. yang berbudaya kan begini. Belajar untuk menciptakan Inisiatif perubahan pemimpin pengikut. untuk menciptakan pembelajaran yang berbudaya. Inisiatif perubahan itu hubungan antara ide dan implementasi dalam praktik baik pendidikan. Perlu. Kalau pemimpin, siapa yang memiliki kapasitas untuk memimpin perubahan tersebut? Yang positif. Sering dilakukan dari tekanan hingga bisa menentukan bikin konsentrasi tinggi supaya menjadikan perubahan. Yang dengan visi soal mewujudkan suasana belajar yang berbudaya. Visinya itu mengalisi dapat membangkitkan minat belajar soal nomor 2 tadi mana? Yang nomor 2 tadi? prakasa perubahannya. Prakasa kalau model tadi itu kita bisa deh meningkatkan daya pikir, pengetahuan baru siswa, kreatif, untuk meningkatkan prakasa. Bebas dari tekanan, meningkatkan daya pikir kreatif, meningkatkan kemampuan terhadap pengetahuan yang baru.
Bagaimana Bapak Ibu? Prakarsa perubahannya. Kalau dari saya coba ini menciptakan pembelajaran yang berbudaya dan perlu pembelajaran yang positif serta harus dilakukan berulang-ulang, bebas dari tekanan, aman dan menarik sehingga dapat membangkitkan minat belajar serta konsentrasi tinggi peserta didik. Supaya bisa ada tambahan, itu dari bagian inisiatif perubahan tadi. Berarti, halo teman-teman, berarti prakarsa perubahannya dari suasana belajar, kita dapat mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Coba ulang, Bu. Ini dari saya Pak Guru, nanti kita sama-sama ke omong ya. Supaya kita bisa baku rangkum. Mungkin kita lihat dari kitab visi tadi kan mewujudkan suasana belajar, jadi bisa mengembangkan suasana belajar yang menyenangkan, suasana belajar yang menyenangkan, yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Budayanya bagaimana itu? Hubungan belajar dan beragama. Bagaimana teman-teman? Tambahan lagi? Karena yang nomor 3 nih itu yang penerapan Bagja sudah tuh. Ada masukan dari yang lain kok. Supaya kita bisa gabung. Pak Herman, tolong ambil ini surat yang mau bawa ke kepolisian nih kok. Seperti dengan
belajar yang berbudaya. Studi sekolah. Mana? Berarti cukup banyak mesti. Terus fokusnya dengan serang harga terus yang semua tanggung suasana belajar yang berbudaya positif. Oh iya, mestinya gini. Yang berbudaya. Belajar yang menyenangkan sesuai dengan kebersamaan. Bagaimana teman-teman prakarsa perubahan? Saya sepakat Ibu Sri tadi, mungkin saya bisa menambahkan sedikit, mewujudkan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan dengan meningkatkan fasilitas belajar yang memadai sesuai dengan perubahan zaman. Karena kalau kita omong soal menyenangkan dan nyaman untuk belajar, paling tidak bermuara ke fasilitas, tempat, kegiatan. Ini kalau kemuara pada siswa kan seperti pojok baca, Pak Fredrik, dibuat yang bagus seperti itu. Iya. Ya, dia kan seperti dalam pojok baca, kita buat tempatnya bagus dan menyenangkan. Pembelajaran yang berbudaya, pembelajaran yang positif, serta harus diberi tekanan aman dan menarik sehingga dapat membangkitkan minat belajar serta konsentrasi tinggi serta Teman-teman, tolong jangan lupa kita memunculkan profil pelajar Pancasila. Itu tolong. Visinya tuh harus ada profil pelajar Pancasila. Mewujudkan suasana belajar yang berbudaya yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana teman-teman? Itu yang divisi tadi. Iya, divisi. Harus tambah dengan itu profil pelajar Pancasila. positif. Ulang, Bu. Kita punya visi tadi kan mewujudkan suasana belajar yang berbudaya yang berdasarkan profil pelajar Pancasila.
Profil pelajar Pancasila kan masuk semua. Karakter, bernalar, kritis, dan semua kan masuk toh. Oh, jadi tambahkan sedikit Ibu ya. Boleh? Kalau bisa mewujudkan suasana belajar yang berbudaya positif berdasarkan profil pelajar Pancasila. Sip, sip, sip. Mewujudkan apa tadi? Suasana belajar yang berbudaya positif berdasarkan Sip, sip. profil pelajar Pancasila. Pelajar Sip, Pancasila. sip. Oke, oke. Itu supas. Oke. Mantap ya teman-teman. Itu suka teman-teman. Ya, Oke, Pak Rusmin. arti Mbak Asma kan. Teman-teman jangan marah ya, saya mungkin entah mungkin saya keliru atau apa. Tetapi kalau dalam profil pelajar Pancasila itu kan ada yang namanya dimensi berkebinekaan global. Nah, itu di dalam salah satunya itu sudah mencintai budaya. Apakah itu kita tidak melakukan pendobelan? Kalau seandainya ada pendobelan, berarti budayanya yang kita hapus, mewujudkan suasana Jadi, belajar suasana belajar yang berdasarkan yang profil pelajar berdasarkan Pancasila. profil pelajar Pancasila. Berbineka tunggal, berbineka apa tadi sayangku? Berkebinekaan global. Itu kan global, ini budaya. Budaya setempat, maksudnya budaya kita setempat. Berarti tetap terwujudnya Kalau suasana kalau saya belajar. lebih kalau dari saya tahu teman-teman, kalau dari saya lebih setuju dengan Pak Freddy tadi, mewujudkan suasana belajar yang berbudaya positif yang berdasarkan profil pelajar Profil Pancasila. pelajar Pancasila. Bungkus. Itu sudah Bungkus. Bungkus nasi bungkus. Berarti masih lanjut dari itu prakarsa perubahan prakarsa tadi. lagi ya. Ya. Lingkungan belajar yang menyenangkan, kritis. Di prakarsa tadi kan kita sudah mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan, nyaman, yang menyenangkan. Berpihak kepada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Pak Rusmin ada tambah lagi tadi, mungkin ada teman-teman bisa tambah. Sesuai kodrat zaman dan Makan di rumah. Wilko.
Ada masukan kok Bapak Ibu? Halo? Halo? Halo, cek. Halo, halo, halo. Maaf, Belum, Bapak masih Ibu. macam menciptakan ini. Saya pikir saya yang nge-lag di sini. Saya coba rekap tadi untuk Ibu Sri. Ibu Sri kayaknya Mati. ada Mungkin dari saya ada tambahan sedikit. prakarsa perubahan tadi. Ya. Ya. Lanjut, Pak, lanjut. Kalau dari saya tadi, saya kalau hubung-hubungan dengan yang dimasukkan dari Ibu Sri, dari Pak Rusmin, saya coba buat untuk pembelajaran yang berbudaya perlu pembelajaran yang positif, yang bebas dari tekanan, nyaman, dan Iya. menyenangkan, sehingga dapat membangkitkan minat belajar peserta didik serta konsentrasi tinggi peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dari saya itu dulu. Baik, kalau dari saya, mengembangkan lingkungan belajar yang menyenangkan, yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, atau sesuai dengan perkembangan iptek dan zaman. Itu dari saya. Kalau saya berpikir pada yang minta maaf Ibu ini, seperti yang disampaikan Pak Fredrik tadi, di situ kan sudah masuk pada kodrat alam, potensi anak, alamiah itu, dan zaman kan sudah masuk dan perkembangan. Kalau kodrat zaman kan sudah masuk pada perkembangan. Nah, itu kan sudah masuk. Oke. Jadi tetap Berarti kalau saya sepakat kita dengan Pak Fredrik yang sudah rangkum dari pemikiran kita Bapak orang tadi, Pak Fredrik sudah rangkum, menurut saya itu sudah pas. Ini kan Maaf teman-teman, saya baru bergabung. Rangkumnya sepertinya masih sedikit, kayaknya masih tambah lagi nih. Pak Freddy bisa baca lagi kok, maaf tadi saya teman-teman cabut wifi-nya nih akhirnya hilang semua. Tadi saya rangkum Ibu, saya buat untuk pembelajaran yang berbudaya perlu pembelajaran yang positif, yang bebas dari tekanan, yang nyaman dan menyenangkan, sehingga dapat membangkitkan minat belajar, serta konsentrasi tinggi peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jangan lupa tambah dan profil pelajar Pancasila. Itu so keren sekali, menurut saya tuh keren. Supaya agak tambah sedikit, coba bisa tambah dan profil pelajar Pancasila. 6 karakter itu tuh, 6 itu. Sehingga kita nanti panjang di penjelasan di Bagja nanti tuh. Iya, baik. Iya, ada pertanyaan-pertanyaan. Ibu Flora, mereka boleh pulang duluan, tidak apa-apa. Jangan dulu pulang, kepala sekolah masih di sekolah tuh. Saya pikir Ibu Flora tolong buat teh, enak ya. Saya lupa kasih Mas Imut, saya lupa mood. Ingat, jangan lupa segera merapat mau kerja di Canva, jangan aneh-aneh. Ibu Tini tolong bagian pengerjaan. Ada Pak Rusmin tuh kakak, 4G. 2G. Kayaknya harus langsung kirim ini apa? Lokasi, Sherlock sama Rafa. Oke deh, ini kali apa dulu ya, soal dulu, nanti minggu berikut baru kami ke sana ya. Kayaknya hari Minggu harus turun ke soal nih hari Minggu nih. Ayo, karena besok kan kita masih kegiatan ini. Iya. Lokakarya, berarti Minggu merapat sudah. Siap. Pulang gereja tuh merapat sudah.
Mana? Pak Freddy, Iya, Bu. ini bisa mengulang kan pernyataan prakarsa yang tadi kita sudah bungkus? Belum bungkus, Ibu. Kita masih ada tambahan-tambahan lagi. Karena dia belum hektar nih. Oh, belum dibungkus kah? Saya pikir Belum tadi itu hektar, sudah belum dibungkus. hektar. Bisa dibaca ulang, Kak, Pak? Iya, siap. Untuk pembelajaran yang berbudaya, perlu pembelajaran yang positif, yang bebas dari tekanan, nyaman, dan menyenangkan, sehingga dapat membangkitkan minat belajar serta konsentrasi tinggi peserta didik sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Untuk sementara itu, Ibu. Kalau ada tambahan lagi dari Ibu Tresia supaya bisa ini, coba kita rangkum lagi. Izin teman-teman, saya masukkan sedikit. Pembelajaran yang positif itu kan pembelajaran yang termasuk di dalam profil pelajar Pancasila. Itu di dalam pembelajaran positif itu ada beriman, bertakwa, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, itu ada di pembelajaran yang positif. Nanti penjelasannya ada penjelasan lanjutan lagi nanti untuk tentang pembelajaran positif itu kan program profil pelajar Pancasila itu ada di dalam semuanya. Jadi bagaimana teman-teman?
Pak Freddy, kalau dari saya kita sepakat seperti itu, kita buat itu. Kita lanjut lagi di Bagja itu karena kita punya waktu tinggal 30 menit. Iya, iya. Kita oke, seperti itu yang tadi Pak Freddy masukkan tadi yang sampai di kodrat zaman tadi tuh Iya, Di iya. itu, kita di situ deal dulu. Kita lanjut dulu berikutnya. Nanti hari Minggu kalau memang masih ada kurang tambahnya baru kita okekan lagi di situ. Kita Oke, lanjut siap, ke Bu. nomor 3. Bagaimana Ibu Tres, Ibu Tini dan Pak Rusmin? Begitu kok? Siap. Oke. Lanjut yang berikut. Berdiskusi dalam kelompok tentang satu rencana perubahan sesuai alur Bagja lengkap. Berarti buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Ini tadi. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Berarti teman-teman dari kita punya perubahan tadi tuh, visi terus ke apa perubahan, kita buat pertanyaan dari itu. Ya, toh teman-teman begitu toh? Iya, Bu. Pertanyaan baru kita lanjut dengan ambil pelajaran gitu dan seterusnya. Begitu toh? Atau bagaimana? Iya, Kakak. Iya, seperti itu, Kakak. Ya, sip. Berarti apa yang saya lakukan untuk mewujudkan suasana belajar yang berbudaya positif, atau yang ikut prakarsa perubahan itu, Kakak? Kita buat pertanyaan untuk yang mana? Yang teman-teman? visi atau yang prakarsa perubahan? Salah satu ya, Ade. Oke. Ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, eksekusi. Pelajaran, gali mimpi, jabarkan. Pertanyaan bagaimana tadi, Ibu Guru? Ibu Tini, coba ulang, Ibu Tini. Berarti apa yang saya lakukan untuk mengembangkan suasana belajar yang berdaya positif, yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Sip. Itu so. Positif. Tindakannya apa? Dari itu kita melakukan tindakan apa? Iya. Kalau suasana belajar ini kan pasti semua warga ikut terlibat, atau Kakak mungkin kerjasama dengan semua pihak atau warga sekolah. Iya. Ya benar, kerjasama dengan warga sekolah juga masuk, gotong royong nilainya. Iya, kolaboratif. Dengan ini kita mencari sumber belajar
Tidak hanya dari guru toh, sumber belajar juga bisa dari internet. Mencari sumber belajar. Masih ada tindakan lain lagi kah? Mungkin bisa dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau sesuai dengan mereka punya kemampuan kan pasti mereka senang kalau misalnya sesuai dengan bakatnya. Ya, karena namanya berpihak kepada murid berarti ya harus berdiferensiasi. Ya, begitu ya? Iya, Ya, iya Kakak. bisa. Masih ada tambahan lain? Untuk selanjutnya setelah itu, Pokoknya kita masuk di tahapan yang kedua tuh. Tahap yang kedua Yang ambil diambil ya, pelajaran. tahap yang kedua, ambil pelajaran. Siapa yang menciptakan suasana belajar yang nyaman, menyenangkan itu siapa? Itu begitu kah? Bisa tuh Kakak. Siapakah? Aduh, Siapa yang dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan tuh siapa? Pasti guru toh, guru. Itu apa ya? Terus yang dapat belajar yang menyenangkan. Mungkin bisa dengan hal apakah yang dilakukan agar suasana belajar menyenangkan? Bisa, bisa. Mungkin. Ya. Keterampilan apa yang sudah saya miliki yang berpihak kepada murid yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman tuh? Keterampilan. Gimana Kakak? Keterampilan? Maksudnya keterampilan apa yang saya miliki untuk dapat merealisasikan itu Suasana pembelajaran yang pembelajaran ya menyenangkan.
Sementara itu dulu kita nanti baru kita berkembang lagi. Digali mimpi, Iya, mari iya. gali mimpi dulu Iya. Iya, Karena iya. waktu kita dikejar ini waktu nih. Tindakannya Kakak kita belum Oh iya, sampaikan tindakan untuk oh iya. 3 Lupa. pertanyaan ini. Iya benar. Tadi yang satu tadi apa? Ibu Tini, Adek? Siapakah yang dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan? So pasti dari guru dan siswa itu sendiri ya. Iya. Tindakan yang mau kita lakukan itu apa? Apa Kakak? Tindakan Setelah kita tahu bahwa itu guru dan siswa, apa yang mau kita lakukan dengan itu? Tindakan apa yang kita buat? Siap. Tindakan yang dilakukan untuk menyenangkan suasana belajar. Misal bisa menumbuhkan minat dan semangat belajar siswa. Untuk kita bisa ya? Bisa. Ya, kita buat apa itu Kakak? Misalnya Supaya bisa menumbuhkan minat belajar siswa tuh guru-gurunya buat apa begitu? Kita bikin Menciptakan misalnya suasana kalau yang dalam menyenangkan. misalnya dalam pembelajaran kita dalam pembelajaran kan biasanya atau permainan. Yes, itu yang Ya. saya mau omong. Ya, itu yang saya mau omong tadi. Kita Berarti- bikin ice breaking, permainan-permainan yang akhirnya suasana kelas tuh jadi enak begitu. Oke, Itu yang saya mau omong tadi. Ada yang tangkap. Pengorsok tangan. Berarti gitu. guru memasukkan permainan atau ice breaking di dalam pembelajaran. Iya. Terus modul ajar bukan saja yang mengertas, maksudnya hanya bawa kertas dan apa, tapi kita tampilkan dengan Canva di dinding dan LCD itu kan anak-anak Media tertarik pembelajaran. dengan itu. Ya. Media Menggunakan pembelajarannya media pembelajaran yang menarik. Begitu. Berarti guru memasukkan permainan atau ice breaking dan membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang ketiga tadi apa? Yang kedua tadi Kakak hal apa? Oh, tadi itu kedua tadi tuh kita sudah jawab. Iya. Yang ketiga. Ketiga tadi, keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Ya, keterampilan membuat ice breaking tadi itu keterampilan. Maksudnya keterampilan ini jawaban itu semua sama ya? Ya, salah satunya kan apa ya? Keterampilan Atau berbagi pengalaman, dan cerita singkat baik. yang menyenangkan. Itu juga bisa masuk tuh. Iya. Atau memanfaatkan komunitas belajar. Kakak memanfaatkan komunitas belajar di sekolah. Kita kan ada komunitas belajar kan bisa sharing-sharing. Ini apakah ini yang di dalam kelas atau bagaimana? Kayaknya ini yang lebih di dalam kelas. Kalau lebih dalam kelas berarti apa yang kita buat untuk siswa toh? Keterampilan apa yang kita miliki sehingga suasana pembelajaran itu nyaman. Keterampilan kan ya tadi seperti Pak Freddy omong mungkin berbagi tentang pengalaman yang menyenangkan, yang siswa tuh tertarik dengan pengalaman kita. Oke. 15 menit lagi teman-teman. Sekarang tahapan yang ketiga. Gali mimpi. Gali mimpi. Gali mimpi. Gali mimpi. Berarti ini dengan harapan baru ya Kakak ya? Misal? Gali mimpi. Iya, gali mimpi itu harapan, ya. Impian. Ya. Apa hal baru yang dibayangkan? Seperti itu kayaknya. Apa kebiasaan saya bayangkan? Kalau saya membayangkan siswa bisa apa ya? Bisa
Sekolah Apa? dengan bahagia. Bisa apa ya? Bayangkan. Kalau kita tadi kan ada ice breaking, ada apa Mainan, ini media pembelajaran. mainan, bisa menimbulkan kreativitas dari siswa. Siswa Iya. ada daya inovasi kreatif dari siswa timbul dari kita punya Iya. gaya-gaya pembelajaran, mungkin dia bisa berimajinasi, bisa berkreatif lah begitu. Iya, ketika mereka sudah nyaman, mereka Iya. tidak takut lagi untuk Iya, berkreativitas, untuk berkreatif berbicara. menyampaikan apa yang mereka pikirkan begitu. Berarti Tindakannya jadinya apa bagaimana ya Kak ya? Berarti tindakannya kalau kita Apakah anak-anak bisa kebiasaan? kreatif, kalau anak bisa kalau kita berharap bahwa anak kreatif, berarti kita bikin kayak macam setiap anak tuh harus ada dia punya apa ya, jurnal anak tuh, perkembangan anak tuh. Dari yang kita belum bikin apa-apa, maksudnya kita masih pembelajaran yang lama, terus kita dengan masukan dengan suasana pembelajaran yang menyenangkan, terus kita berharap mereka kreatif, berarti kan ada apa ya, istilahnya dia punya grafik tuh naik toh, perubahan, ada perubahan tuh berarti kita harus ada bikin dengan kayak jurnal begitu Kak, atau bagaimana? Bisa juga tuh Kak ya. Pak Rusmin. Marga Satwa, ini Marga Satwa di mana? Ini Marga Satwa nih. Makan mungkin Kakak. Dia pasti makan nih. Hadir. Termalam sampai jam berapa Ya. lah? 4. Ada orang meninggal toh, Pak Guru tuh. Sab teman kelas kubur besok. Waduh, mesue. Dia baru habis kegiatan PPG itu. Aduh Tuhan nih. Ya, mungkin harapan juga tadi seperti Ibu Sri sampaikan tadi, mungkin meningkatkan daya pikir dan imajinasi siswa ya toh. Meningkatkan daya pikir dan imajinasi siswa untuk kreatif dan inovatif serta kritis, bisa menghasilkan atau menciptakan hal-hal baru. Itu kan impian kita. Kira-kira tindakannya tuh apa? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita buat supaya kita pun mimpi itu dapat terlaksana, dapat terwujud. Ya, saya masuk terlambat nih. Tindakannya Bapak. Ibu ini kok jangan senyum. Tindakan yang kita buat mungkin menyambut peserta didik dengan suasana yang ramah. Tindakan. Berarti kita menerapkan budaya positif 5S. Iya, bisa, ya. Karena dari tadi kita bahas tentang nasi Padang nih, saya ingat kalau misalnya kita masuk ke warung Padang nih, pasti mereka terima kita nih dan tulus hati nih. Jadi kita makan tulan juga enak. Iya. Selain menunya enak, selain kita pun perlu lapar, mereka pun penyambutan, senyum, sapa, mereka salam terima satu. dengan mereka sambut baik kita, jadi pemilik nih rasanya. Tentu kita juga akan merasa sangat nyaman tuh. Dan kita mau kembali lagi. Didik juga. Ya, dan selalu rindu untuk kembali ke tempat itu. Hanya uang tidak ada, Bu. Kandas di kampung. Besok pulang Lokakarya langsung singgah warung Padang. Berarti Kakak tadi membuat jurnal apa tadi Kakak? Membuat jurnal perkembangan, iya, membuat jurnal perkembangan. Perkembangan sikap ya Kakak ya? Iya, perkembangan sikap. Terus menerapkan budaya 5S. Mungkin dengan tambah memberi motivasi agar anak tidak putus asa atau tidak takut. Iya, bisa juga. Itu berlingkungan pembelajaran yang menyenangkan.
Iya. Kita beri motivasi mereka. Untuk saling menghargai. Jadi kalau ketika mereka sudah saling menghargai, teman yang lain senang, nyaman di sekolah. Tuh. Iya. Mungkin begitu. Ya, bentuk Ini- dari saling menghargai di kelas dengan bertoleransi. Saya bagian untuk ini apa namanya? Mau bilang menambahkan juga salah apa ya? Ini yang di bagian jurnal tadi itu Kakak. Ya. Kalau bisa jangan jurnal perkembangan sikap. Kalau sikap ini kan lebih ke tingkah laku Tingkah siswa laku. toh. Jadi kita pakai jurnal. Jurnal apa ya? Jangan sikap. Pakai apa ya? Nah, jurnal perkembangan kan ini sesuai dengan Kebahagiaan. ini kegiatan di kelas toh. Iya, iya. Iya. Keterampilan kah? Jurnal keterampilan kah? Jurnal apa? Jurnal ya? keterampilan? Jurnal Bisa. jurnal keterampilan siswa di dalam kelas. Iya, jurnal Pakai keterampilan begitu. siswa dalam kelas. Ya. Ya. Oke, lanjut dulu ya. Atur eksekusi. Jabarkan rencana tadi sudah keempat. Ini baru jabarkan rencana kakak. Baru mau masuk keempat. Sekarang, Keempat. oh cepat. Lagi 10 menit. Jabarkan rencana. Jabarkan rencana. Langkah apa yang mau kita lakukan? Apa langkah pertama? Ini aduh, Pasti yang pertama mungkin kita berdialog dengan siswa. Kira-kira hal apa yang membuat mereka senang ketika di sekolah. Seperti kalau dulu asesmen diagnostik tuh. Apa yang membuat mereka senang. Apa harapan mereka. Dan tidak kita berdialog kan dengan siswa. Atau duluan dari guru-guru. kayaknya mesti dari guru nih. Dialog dengan siswa. Kan dalam kelas kan. Berarti guru langsung dengan siswa kan. Buat angket toh. Contohnya misalnya kita buat angket. Kita tanya, hal apa yang membuat kamu merasa senang ketika dalam kelas? Apa yang kamu inginkan dalam kelas? Contohnya seperti itu. Itu sudah masuk ke identifikasi itu. Ini kita mau ini apa? Membuat rencana. Langkah pertama nih. Jabarkan Mengidentifikasi keinginan dari siswa, Dan peserta didik. ya peserta didik. Ya, ya. Kita guru melakukan identifikasi dulu. Sehingga kalau guru sudah melakukan identifikasi, paling tidak guru bisa melakukan perubahan sesuai dengan keinginan mereka. Iya, betul. Oh, berarti langkah buat pertama, kesepakatan kelas saja. pemetaan. Ya. Kesepakatan kelas. Ya, buat kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas ya. Itu yang pertama tuh. Mau habis lagi nih, bahaya. Dan itu bisa macam kakak bilang tadi, macam kakak sampaikan tadi, memasukkan itu media pembelajaran menggunakan teknologi yang menyenangkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyenangkan.
media pembelajaran yang menarik. Kita bisa masukkan di dalam kelas. Iya, iya. Tindakannya apa? Tindakan langkahnya Bisa kita ini membuat video pembelajaran, terus membuat Canva, membuat kuis yang pakai ini apa tuh kakak? Kuis itu sekarang kan ada yang begitu kan? berarti anak-anak itu harus berada dalam misalnya mereka tidak punya HP nih. Berarti mereka harus Ya, harus berada ada dalam itu. ruangan lab komputer yang bisa pakai Iya. komputer. Yang kita jelaskan mereka langsung bikin. Lihat, menyenangkan. Kita kan kalau hanya jelaskan pasti dalam hatinya mereka kan, aduh itu bagaimana caranya buat begini toh. Mereka kan pasti ingin tahu juga. Benar sekali, Bu. Itu seperti lagu bilang naik kereta nih, mereka bingung kereta nih yang bagaimana. Iya, harus kita langsung action memang. Mereka tidak tahu enak atau tidak naik kereta tuh. Kami di sini hanya ada traktor, kereta senja ada. Karena anak-anak nyanyi begitu, saya bilang, coba pakai nyanyi, saya bilang, enak naik motor Vixon kah, enak naik auto kah, auto pick up, atau bagaimana. Sudah sampai di mana tadi, Ibu Guru? Memasukkan media pembelajaran yang bervariasi kan? Menerapkan. Misalnya, kalau pas kali berikutnya kita tidak pakai ini komputer, kita pakai media yang lain. Kertas-kertas HVS yang ada di sekolah digunting buat jadi permainan atau apa begitu. Iya. Yang membuat pelajarannya menyenangkan, misalnya lewat permainan. Ya, buat game saat mereka mau presentasi ya. Bisa pakai trik harta karun. Kalau di musik kan kita biasanya suruh menyanyi. Kalau menyanyi kami angkat tangan, menyanyi kami tak bisa. Ibu Tin olah vokal. Kalau Ibu Desi sudah latih huruf A. Saya biar penari latar saja. Ibu Desi. Lanjut yang berikut kok. Iya, yang Atur kelima. eksekusi. Yang kelima. Lima menit lagi teman-teman. Siapa yang bisa mengarahkan pembelajaran ini menjadi menyenangkan? Begitukah pertanyaannya? Bisa? Iya. Itu biasanya terjadi pada guru-guru yang kreatif, inovatif. Yang 4G. Yang banyak ide. Iya, itu Pak Rusmin. 4G. Pak Freddy. 1G lagi bahaya. Ya kan tidak mungkin kalau kita mempercayakan misalnya yang untuk pembelajaran di kelas untuk guru-guru yang pendiam, itu kan tidak mungkin ya toh. Ya. Macam saya pendiam pasti hancur tuh kelas. Wash. Tumben dia pendiam. Senyum saja. Pengaruh mengantuk kakak jadi pendiam. Ramah lah. Iya. Ramah penting, senyum. Ramah nih saya ingat pemilik warung lah Pak nih. Warung Padang. Belum makan sukanya. Tadi omong warung ini pasti ada sesuatu yang indah di warung nih. Misal kita sulapar nih. Tindakan apa yang kita lakukan? Pertanyaan itu saja atau ada tambahan lagi pertanyaan? Yang eksekusinya kita buat pakai pertanyaan. Iya, tetap semuanya itu tetap ada pertanyaan, ada tindakan.
Semua pertanyaan ada Ada tindakan. tindakan. Oh gitu, pertanyaan, tindakan, pertanyaan. Sudah Kita pakai ada satu dulu permintaan. Ini sudah habis Ya. tuh jamnya, sudah habis tuh teman-teman, jamnya sudah habis. Kita masuk Ini ke kita- ruangan. Kita buat saja Ini. kepala sekolah dan guru kok kakak. Iya, kita buat kepala sekolah siapa yang Mengajak iya, rekan kepala guru. sekolah dan guru, iya, Ya, memang gitu. mengajak kepala Itu. sekolah. Iya. Oke, gitu saya untuk sementara nanti kita berkembang lagi kalau kita ketemu kerja kelompok mungkin ada tambah kurang baru kita buat ya. Oke. Kita Kita kerja bergabung kelompok. ke sebelah nih kayaknya. Ya, Nanti hari ya. Minggu. Bergabung ke sebelah. Dan besok kesepakatannya besok. Siap. Baik. Bu, Besok kan ya. ketemu. Iya. Oke. Masuk ke room utama. Siap, siap.